Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini soalnya cukup panjang. Jadi pada gambar dilihat ada 4 Star Cruiser. Star Cruiser itu yang besar ya, yang C. Ya, Star Cruiser itu adalah pesawat yang besar yang sedang race. Race itu sedang melakukan perlombaan kecepatan. Setiap cruiser, setiap pesawat besar itu akan melewati titik start. Pada saat mereka melewati titik start, maka ada shuttlecraft. Jadi ada pesawat yang lebih kecil yang mereka lepaskan dari cruiser dan kemudian berlomba menuju garis finish. Jadi kita sebagai pengamat, sebagai juri, itu diam terhadap titik start dan titik finish. Artinya istilahnya kita diam terhadap mereka berdua. Ya. Speed VC of the cruiser relative to you and speed VS of the shuttlecraft relative to their respective starships are in that order. Jadi di sini VC itu adalah kecepatan cruiser atau kapal besar terhadap kita pengamat. VS itu adalah kecepatan kapal kecil atau shuttle terhadap cruisernya. Oke, hati-hati. Di sini yang diketahui 1, 2, 3, 4 itu angka pertama itu adalah kecepatan cruiser atau kapal besar terhadap kita. Lalu yang angka kedua itu adalah kecepatan shuttle terhadap si cruisernya itu. Ya, yang perlu hati-hati. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan ya dengan gambar, di sini kita bisa definisikan dua pengamat. Yaitu pengamat di cruiser dan pengamat di luar dari dua sistem, yaitu kita. Ya, jadi kalau saya gambar, misalnya di sini ada kerangka S, itu adalah kerangka kita. Lalu saya gambar tidak pesawat ya, tapi kerangka S aksen itu kerangka cruiser. Lalu saya gambar di sini sebagai pesawat, karena pesawat shuttle tadi ini adalah kerangka pesawat. Ya, bentar. Saya hapus dulu, mungkin kurang bagus pesawatnya ya. Saya kasih kotak saja lah. Nah, lalu S aksen atau kerangka cruiser itu bergerak terhadap kita dengan kecepatan VC. Nah, lalu yang kita ketahui sekarang, saya kasih warna biru ya. Ini VS. Nah, tapi ini saya kasih tanda aksen. Kenapa? Karena pada saat soal, VC itu adalah kecepatan cruiser atau S aksen terhadap S. Terhadap kita. Sedangkan VS itu saya kasih aksen adalah terhadap S aksen. Ya, jadi yang perlu diketahui di situ, saya ulangi lagi, VC itu terhadap kita, VS terhadap aksen. Ini berarti angka pertama ya. Pertama, yang ini angka kedua. Saya nggak akan hitung 1, 2, 3, 4 ya. Saya akan hitung 1 dengan 2 saja. Nanti setelah itu saya kasih jawabannya, agar videonya tidak terlalu panjang. 3 dan 4 bisa kalian hitung sendiri, nanti kalian simpulkan dengan jawaban dari saya. Sehingga, karena di sini ada dua pengamat yang bergerak satu sama lain dan melihat objek yang bergerak dengan kecepatan tertentu, maka akan terjadi relativitas kecepatan. Dimana artinya karena S aksen melihat shuttle atau karena kerangka pesawat besar melihat pesawat kecil dengan kecepatan tertentu, bisa jadi kita melihat pesawat kecil bergerak dengan kecepatan berbeda. Yang ditanyakan adalah rank the shuttlecraft according to their speeds relative to you. Jadi itu first, relative to you. Artinya kita perlu mencari kecepatan S yang tidak pakai aksen. Sekali lagi, kecepatan S tidak pakai aksen karena kecepatan S atau shuttle dilihat dari kita. Oke, ini saya kalau dari persamaan relativitas untuk kecepatan, kita akan dapatkan bahwa VS itu adalah VS aksen ditambah dengan VC, di mana VC itu adalah kecepatan relatif dari cruiser atau kapal besar terhadap kita, dibagi 1 ditambah VS aksen dikali VC per C kuadrat. Oke, dapat persamaan dari mana? Anda lihat di materi-materi pada buku, Anda lihat di video-video yang lain juga boleh, karena tujuan saya adalah membahas soal ini, bukan menurunkan persamaan ini. Tapi jelas yang perlu hati-hati plus minusnya ya. Jadi karena yang dicari ini adalah yang tanpa aksen atau dilihat pada
materi yang komponen kerangka yang diam, maka ada plus. Tapi kalau nanti kita balik akan jadi minus. Anda bisa coba sendiri lihat masalahnya. Ini bukan tentang saya menunjukkan rumusnya bagaimana, tapi jika Anda ingin tahu rumusnya dari mana, Anda bisa cari di video yang lain. Karena tujuannya adalah untuk membahas di sini. Nah, untuk soal yang A, kita coba untuk cari kasus 1. Kasus 1 kita tahu kata yang pertama VC itu adalah 0,7. Lalu VS itu 0,4. Nah, ya 0,4. Nah, sehingga kalau kita masukkan di atas, maka VS ini VS aksen ya, maaf saya salah. VS itu akan sama dengan 0,4 0C ditambah dengan 0,70C dibagi dengan 1 plus 0,4C 0,7C dibagi C kuadrat, sehingga otomatis C bisa kita coret di bawah ya. Ada 2 di sini, kita juga punya 2. Lalu kalau kita jumlahkan, dia hasilnya adalah kira-kira 0,86C. Jadi untuk kasus 1 0,8C. Silakan Anda bisa cek sendiri. Ya, kita bisa cek sendiri. Nah, yang ingin ditanyakan adalah ranking dari yang paling besar. Nah, sekarang bisa kita lihat. Dari persamaan ini, karena kalau kita lihat 1, 2, 3 dengan 4, jumlah VS aksen yang angka kedua dengan angka pertama itu selalu sama. Jadi 1,1. Ya, kita lihat 7, 0,7, 0,4, 0,4, 0,7, 0,2, 0,9, 0,5, 0,6. Artinya suku atas ini akan selalu sama untuk 1, 2, 3, 4. Oke, yang berbeda adalah perkalian di bawah. Ya, perkalian di bawah. Jadi yang berpengaruh besar itu adalah suku yang ini sekarang. Karena yang ini semua sama. Sehingga karena ini semua sama, maka VS itu akan sebanding dengan sebanding ya, maaf, bukan sama dengan, sebanding maksudnya 1 plus VS aksen dikali, terlalu mepet mungkin ya, saya taruh di sini ya. VS itu sebanding dengan 1 per VS aksen dikali VC dibagi C kuadrat, 1 plus ya. Ya, jadi bergabung sama di belakang, artinya kalau perkalian antara VS dengan VC itu paling besar, ya artinya pembaginya paling besar. Karena pembaginya paling besar, maka VC paling kecil. Bisa kita lihat di sini 1 dengan 2, ya, 1 dengan 2, 1 dengan 2 itu punya hasil perkalian yang sama. 3, dia punya hasil perkalian lebih besar daripada yang lain, dan 4 itu hasil perkaliannya paling kecil. Karena 0,5 kan 0,6 0,1,3, 0,3, 0,2, 0,9 itu 0,8 ya, 0,18 kita tahu. Yang ini kita punya 0,28. Artinya yang nomor 4 itu lebih besar, ini lebih kecil, ini sama tapi lebih kecil, lebih besar dibanding nomor 3. Sehingga dari kalau Anda hitung semuanya, maka kita bisa dapatkan kesimpulan yang 3 akan lebih besar dibandingkan 2, tapi 2 akan sama dengan 1, dan mereka akan lebih besar dibanding 4. Silakan Anda simpulkan sendiri dengan menghitung 1, 2, 3, dan 4 sama seperti hitungan saya untuk nomor 1. Anak kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Yang B. Ya. Rank the shuttlecraft according to the distance their pilots measure from the starting line to the finish line, greatest first. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah distance yang diukur oleh pilot dari shuttlecraft-nya. Ya, pilot dari shuttlecraft-nya. Ilustrasinya akan sama. S dengan S ya, kita jalan ke sana, kita ambil dia S aksen, di mana S aksen itu untuk shuttle ya. Untuk shuttle dia bergerak ke sana dengan kecepatan VS. VS itu adalah kecepatan dari shuttle terhadap kita S. Jadi saya S aksen tadi di sana saya untuk cruiser ya, atau ini untuk shuttle, di mana dia melewati
cruiser suatu titik, dua titik. Jadi ini titik X start, yang ini titik X finish. Jadi dia melatih dua titik. Nah, sekarang karena pilot shuttle itu ada di dalam shuttle-nya, artinya pada saat dia berjalan dari X start dan X finish, menurut pilot shutter, menurut pilot shutter ya, ini menurut pilot shutter, delta X double aksen ya sama dengan kecepatan S dikalikan delta T double aksen. Tapi yang perlu diwaspadai seperti pada soal nomor 1 tadi, delta T double aksen ini adalah pengukuran yang proper, sedangkan ini adalah pengukuran yang non proper. Ya, pengukuran yang non proper. Sehingga kita bisa bandingkan, karena dia proper, maka kita bisa bandingkan delta T terhadap yang diukur oleh S. Dia proper, karena dia proper saya kebalik ya. Delta T yang diukur oleh S atau kita pengamat adalah delta T yang tidak proper, jadi delta T akan sama dengan gamma dikali delta T double aksen. Ya, dikali dengan double aksen, sehingga delta T double aksen akan sama dengan delta T per gamma. Ya, sehingga kalau kita substitusikan ke atas, ya ini kita substitusikan lagi ke atas, kita akan punya delta X double aksen sama dengan Vs kali delta T per gamma. Nah, perlu dilihat di sini delta T dikali Vs ya, delta dengan Vs itu adalah kecepatan relatif antara shuttle dengan kita, dikalikan dengan delta T ya, itu akan menghasilkan delta X ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena konsekuensi dari postulat Einstein, di mana pada setiap kerangka inersial persamaan fisikanya akan sama. Jadi Vs itu adalah memang dia kecepatan dari shuttle, tapi menurut kita. Artinya itu sama saja kecepatan relatif antara kita dengan shuttle. Kalau kita mengukur beda waktu yang kita lihat ya dari satu titik lagi dari shuttle tersebut, maka kalau kita kali dengan kecepatan relatifnya itu akan sama dengan beda jarak yang kita ukur. Beda jarak delta X yang diukur itu proper. Dan semuanya 1, 2, 3, dan 4 kasus pesawat itu sama. Karena kita diam terhadap jarak. Artinya kesimpulannya, delta X double aksen itu sebanding dengan 1/, gamma. Artinya selama gammanya lebih besar, maka ini. Nah, kalau kita bongkar gammanya seperti apa, 1/, gamma itu kan sebanding dengan, bukan 1/, gamma ya harusnya, maaf.